Berjumpa kembali kawan, kembali di vlog Planet Porang Kreatif. Kali ini kami survei lahan penanaman porang cabutan di awal tahun 2021, yaitu tepatnya pada bulan Agustus, karena kita terlambat untuk mengeksekusi lahan sehingga tanamannya harus, karena persiapan bibit belum ada, otomatis bibit yang ada di alam atau di tegalan yang ada di kita pindahkan ke sini untuk disentralisasi, dipusatkan. Tapi banyaknya dulu sudah diolah, membuat bedengan-bedengan yang ditanam sesuai dengan video yang pernah kami upload, penanaman porang cabutan dari part 1 sampai 3. Itu sudah dilengkapi arang sekam, kemudian sekam mentah dan pupuk kompos lain yang dilakukan manual. Kali ini di akhir tahun, di bulan Oktober ini, kita survei tanaman cabutan, porang cabutan. Sedangkan ini yang tampak sudah tumbuh adalah bibit umbi dari spora yang kemarin kita tanam di sini. Sporanya sudah diambil untuk pembibitan, sekarang malah tumbuh sudah lebih besar. Sedangkan porang cabutannya belum terlihat, hanya beberapa yang tumbuh tunas, tapi sudah tumbuh tunas karena ini masih panasnya masih terik ya, tidak ada hujan yang datang. Ini adalah lahan dengan MDPL 404 di atas permukaan laut. Kenapa tidak kelihatan seperti ini? Karena rumputnya sudah kita basmi dengan herbisida kontak. Kita akan lihat hasilnya nanti. Kalau memang rumputnya tumbuh lebih cepat, kita akan olah kembali lahannya, kita cabut porang-porang cabutannya. Dengan pembuktian di beberapa titik, porangnya sudah ada, masih ada umbinya, ya, umbinya masih ada. Tadi kita lakukan pengolahan lahan nanti sesuai perkembangan rumah, karena tampaknya rumah ini masih kuat walaupun tampak kering ya, karena kita pakai herbisida kontak. Nah, setelah pemberian herbisida kontak, tenaga yang melakukan penyemprotan rupanya tidak melihat ada yang sudah tumbuh tunas, bahkan ada yang tumbuh daunnya. Begitu kena herbisida kontak, ikut juga layu menguning. Kita nanti lihat yang petakan paling atas ya. Ini lahan dengan MDPL 404, lokasi Andaban, Dusun Bugin, Desa Galungan, di Kecamatan Sahawan, Buleleng, Bali. Ini dia. Ini terlihat jelas sehingga tidak kena herbisida kontak, tapi ada yang terkena semprotan herbisida ini. Kita lihat di titik ini ya. Ini blend yang tidak kena herbisida. Ya, semoga ke depan umbi
dari bibit cabutan ini bisa menambah bekal untuk bibit tahun musim tanam tahun ini, tahun 2021. Nah, ini yang tampak kena herbisida, kering, terbakar ya, malah ada yang total terbakar karena full kena herbisida. Nah, seperti ini. Ini adalah lokasi di daerah dingin ya, DPL 4 dimana curah hujannya lumayan tinggi di sini. Nah, ini total nanti itu pengalaman ya, pengalaman bagi tenaga kerja yang mungkin tidak melihat atau tidak tahu ada itu bahkan misalnya yang tumbuh tidak dihindari. Ini lokasi yang pertama kita survei. Sedangkan lokasi ini lokasi yang bersebelahan dengan lokasi yang tadi, tapi pemudik yang berbeda. Kita melakukan perjanjian kontrak dengan saudara. Ini lahan tegalan yang ditanami cengkeh, tapi banyak tanaman yang tidak terpelihara dan baik. Begitu ada tawaran untuk menanam porang, beliaunya mengizinkan untuk kami melakukan penanaman porang di sini. Karena menurut dengan beliau, mereka akan dapat hasil dari pengolahan porang dengan pemberian pupuk dan nutrisi yang cukup, sehingga tanaman utama cengkehnya nanti akan berubah lebih baik. Ini adalah lokasi bersebelahan dengan lahan yang pertama porang cabutan. Ini kita sudah olah 2 kali ya, dengan kultivator. Nah, sudah dibuat dedenya, sudah dilakukan penyemprotan untuk gulmanya. Nah, seperti ini tampaknya. Ini karena kita bibit katak ya dengan spora, kita kombinasi. Cek lahan sebelum tanam, cek lahan sebelum tanam. Ini fermentasi 2 lagi, ini fermentasi yang ketiga. Harus sabut tuh, ini tumbak ya. Lokasi soke Antaban, keladi harus dicabut sama umbi, yang lain disemprot total. Keladi mengganggu nih. Keladi harus dicabut, keladi sama umbi. Pengulungan salah kira. Total keladi cabut.
Keladi total view. Sedangkan ini adalah lokasi ke-8, masih seputar lokasi Antaban, Soke Antaban. Tepatnya di Dusun Dingin, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Lokasi ini lokasi tegalan dengan tanaman utama adalah cengkeh dan beberapa tanaman utama. Diselingi juga dengan pisang, tapi banyak tumbuh ubi atau istilah Bali keladi ya, keladi. Ini harus kita angkat satu persatu secara manual karena ubinya masih ada di bawah. Ini rencana kita tanami kata atau spora secara total untuk pembibitan tahun depan. Ini MDPL sekitar 460 ya, 460. Diameternya agak ekstrim, agak terjal. Kemarin kita melakukan kultivator dibantu dengan peralatan tali untuk membantunya. Sedangkan ini adalah lahan yang lahan 3 dari seluruh lahan yang ada, tapi pada kali ini di hari ini sekaligus kita mengunjungi 5 lahan. Ini lahan keempat yang kita kunjungi untuk tanaman porang yang rencananya akan kami tanam adalah umbi. Jadi kita siapkan dulu umbinya. Ini sudah dilakukan pengolahan lahan 2 kali, tapi gulmanya masih kita biarkan. Itu rencana sudah tepat waktu kita akan membasmi gulmanya sebelum ditanam. Ini lahan di Galungan, Desa Galungan. Untuk yang ada peralatan ini adalah lahan sawah aktif, lahan pertama dan satu-satunya lahan aktif yang kita gunakan untuk budidaya porang. Ini rencananya kita tanami umbi dari porang. Nah, di lokasi ini pun sekaligus kami membuat arang sekam secara besar-besaran menggunakan bantuan kompor jos ya. Kita membuat beberapa titik api, kemudian titik api itu kita perbanyak lagi, kita pecah-pecah, sehingga dalam 24 jam kami dapat menyelesaikan pembakaran sekam menjadi arang sekam dalam 24 jam. Ini dilakukan oleh 3 tenaga dengan jumlah sekam kemarin terhitung hampir 150 karung. Nah, ini dilakukan oleh koordinatornya Mas Heri. Ya, ini adalah lahan yang pertama ya. Yang pertama menggunakan sawah aktif. Kita rencanakan untuk tanam porang menggunakan sawah aktif. Tapi kita melakukan proses bertahap sampai lahannya kering dalam 3 bulan.